Jadi poso itu bukan puasanya yang dimaksudkan, tapi yang kita kendaki puasa niku kita ninggalno wareg, ninggalno syahwat, ninggalkan diam, meninggalkan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, untuk meninggalkan syahwat itu bisa hasil kalau dengan lapar. Karena ketika kita syahwat kemudian makan banyak, akibatnya apa? Fa'akala fabadat lahuma sawatuhuma wa tawfiqa yakhsifani alaihima min waradil jannah. Wong niku lek kalau sudah makan akhirnya syahwate metu. Lek syahwate metu bagi wong lanang ya malah kepingin ngono kae, wong wedok ya kepingin padha wae, tidak hanya wong lanang tok, enggak. Hanya saja lek wong lanang pinta anu kuat ngempet, lek wong wedok kuat ngempet karena duwe izin. Lek orang laki-laki biasanya ngomongi ceblang-ceblung, bicaranya saenake dhewe, mergo apa? Gak pati duwe izin. Makanya didhawuhna kalih Kanjeng Nabi, faslu ma baina rajuli wal mar'ati kal makhid fitin ila annallaha satarahuna bil haya. Sebenarnya syahwatnya laki-laki dan wanita itu bandingannya besarnya masih besar wanita. Masih besar wanita bandingannya koyok seperti halnya lautan dengan atau tanah dengan jarum yang ditubleskan pada tanah. Yang ditubleskan pada tanah jarumnya itu laki-laki, yang di tanah itu wanita. Hanya saja wanita itu pandai menahan sebab oleh Allah ditutupi dengan sifat malu, minder, malunya besar, mindernya besar. Niku wong wedok sampai ngaku atau enggak ngaku jelas mindernya wanita itu lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki niku gak tatak. Kalau wanita tidak begitu tatak. Laki-laki tidak begitu gengsian, kalau wanita itu selalu gengsian. Niku mulane panjenengan tingali mawon diakoni enggak diakoni, wong lanang karo wong wedok nika lek pun mari wong lanang langsung turu ngeprek gak kuat. Lek wong wedok sik menter. Nggih to? Nggih, diakoni enggak diakoni ya seperti itu memang. Laki-laki ini kayak ngeten niku. Oh, gletek ora pati kuat nih. Syahwate titik hanya sedikit dibandingkan wanita. Cuma wanita niku dikasih sifat malu. Andai kata tidak dikasih sifat malu, wanita itu ketemu wong lanang langsung dirangkul loh. Nah, tapi karena sifat malu akhirnya kuat menahan. Minder. Makanya dikatakan oleh Kanjeng Nabi, mara'aitu lilubbi rajuli min imra'atin. Saya tidak pernah tahu wong sing luweh bagi wong lanang sing luweh duwe akal. Mara itu nakisati aklin min imra'atin. Saya tidak pernah mengetahui wong wedok wong sing kurang akali dibandingno wong wedok. Wong wedok niku minder niku mang. Itu sampean gak percaya atau tidak, diakui atau tidak harus ngakoni. Kenapa? Zaman bandingkan minder ini akali. Orang laki-laki wong wanita niku kalau akan keluar orang macak, orang siap pun gak berani. Kadang jalan-jani alis ini setengah jam, dan hidup setengah jam. Si pakai apa dempul, biar kukulnya
kelihatan, mari dijempul terus dilabur. Lha ngoten wanita. Nah, lah wong lanang enggak, sama sekali tidak pernah pakai dempul dan sak penunggalan ini enggak pernah. Pede. Orang laki-laki akan keluar kelambenan karo mlaku tak kelamben karo melayu bisa. Wong wedok enggak wani ngoten niku. Orang laki-laki akan keluar sandalnya itu loh. Yang satu merah, yang satu hijau, enggak apa-apa. Atau podo tengene, ini enggak masalah, wong lanang ini enggak masalah. Wong wedok kalau enggak sip enggak berani. Ini namanya nakisati aklin. Kurang akalnya. Wes, ketika dia itu syahwat, nah, maka keinginan laki-laki wanita, wanita kami laki-laki, yang laki-laki keinginan wanita ini butuh modal. Butuh modal. Rata-rata wanita lek lamar wong lanang kok gak ndek modal moh. Wis saiki jajal wanita para nono sing siji ngguanteng. Tapi gak punya apa-apa, gak punya pekerjaan apa-apa. Karo dilamar wong iso elek rada tuwek pisan tapi tajir. Milih sing tajir daripada sing yang ganteng kalau gak ada modal mad. Modal madil gak ada biayaan. Wis gampangan wong wedok dilamar karo wong alim. Pinter ngaji. Tapi gak punya apa-apa, pedai krek. Karo cah gak pati katau mondok atau ngaji tumpakane mobil wah ini kawanane suri padahal rokoke eceran. Niku kira-kira milih ndi? Kira-kira milih ndi, Bu? Kira-kira ae. Dilamar sing siji cahe ganteng ora tau ngaji tapi sugih. Sing siji elek enter ngaji tapi sepedae ontel krek. Lho niku. Mulane wong wedok niku butuh modal sing akeh. Nah, lek gak modal ngadil. Ya lek padha irenge ngoten mawon ya. Kawati akeh modal. Kalau sudah butuh modal akhirnya butuh uang. Lah butuh uang untuk mendapatkan uang, apa dengan mendapatkan uang? Ini bisanya dengan mendapatkan jabatan. Kalau sudah mendapatkan untuk mendapatkan jabatan berarti akhirnya kudu bersaing. Karena jabatan satu direbut banyak orang, bersaing. Ketika bersaing harus menampakkan kebaikannya sendiri, berarti kudu riya, kudu pamer. Wis kena pasal yuraunan nasa. Nah, boleh pamer gak? Cek kalah, akhirnya meneliti kesalahan orang lain. Kalau ketemu rasani menyebarkan kesalahan orang lain. Wis kena kaidah wala tadab kena pasal firman Allah wala yaghtab ba'dukum ba'da. Wala tajassasu. Terus kalau enggak ada kesalahan diteliti kena pasal wala tajassasu wala tayasu. Kalau gak menemukan, enggak kalah, akhirnya mangkel, hasud. Wis kena pasal wala tadabar, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabawadu. Maksiat semuanya berarti gara-gara makan. Maka di dalam puasa ini kita enggak akan pernah bisa hasil selama tidak bisa mengendalikan makan. Walaupun tidak puasa sampai bisa mengendalikan makan, insya Allah bisa mendapatkan zahirut takwa sampai mendapatkan batinut takwa. Kemudian untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan taat, ini masih banyak tantangan dan rintangan. Setidaknya ada 4. Siji nafsu, kedua makhluk, ketiga maksiat, ini dosa. Keempat setan. Meniru. Dunya makhluk, dunya makhluk, nafsu dan setan. Nah, termasuk setan yaitu karena kita melakukan maksiat. Dengan maksiat ini bisa mengakibatkan kita nggak bisa taat.
Makanya kalau sampean dawuhnya Malik bin Dinar, kalau ada orang tidak bisa bangun malam. Jadi ketika sampean sedaya niku kok ora iso bangun malam. Enggak bisa bangun malam, enggak bisa tahajudan. Barangkali, ya, ini loh. Barangkali baru ngerasanin orang. Barangkali baru dosa kepada orang. Makanya dalam minakusannya diaturkan yang bagi liman sakula alaihi qiyamul lail wa taraddafa alail kasl ayfattisa nafsah. Siapa orang yang bangun malam kok berat, sudah beratnya sudah ngelilir. Ngelilir itu apa? Sudah bangun tapi nggak mau bangkit. Kemudian terus aras-arasan naik. Harus diteliti. Barangkali fayubama yakunu dzalika min wuqu'il ma'asi al-batinati. Barangkali di dalam hatinya ada kemaksiatan sing bangsa batin, kaya riya, kibir, ujub, dendam, hasud, ingin dipuji, terus dunia dan lain sebagainya. Makanya untuk menyelesaikan biar kita menjadi muttaqin harus segera tobat, yaitu ngadakno halal bihal, ngadakno halal bihalal, njaluk sepuro kepada orang yang pernah kita salahi. Lho ngoten lho. Dari pertemuan ini, selama saya bertemu dengan panjenengan sedaya, kalau ada salah-salah yang sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf dengan ribuan kemaafan. Yaitu halal bihalal supaya kita bisa lancar untuk melaksanakan to'at. Ini penting. Dan panjenengan bisa halal bihalal dengan merasa bersalah, merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa. Itu lebih baik dibandingkan sholat 70 tahun, puasa 70 tahun. Nanti sampean halal bihalal dengan betul-betul tembus dari hati, dalam arti merasa rendah, merasa tidak punya apa-apa, merasa salah betul. Ini lebih baik dibandingkan sholat 70 tahun dan puasa 70 tahun. Loh kenapa? Diriwayatkan ada seseorang puasa 70 tahun. Kalau malam tahajudan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah. Ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lalu bilang kepada nafsunya, nafsu, andai kata kamu punya derajat di hadapan Allah, andai kata kamu punya amal baik di hadapan Allah, andai kata kamu punya kebaikan di hadapan Allah, tentu akan dijabai doamu. Dengan tidak diijabai doa ini berarti menunjukkan kau tidak punya arti di hadapan Allah, kau tidak punya derajat di hadapan Allah, kau tidak punya harga di hadapan Allah. Padahal dia itu puasa 70 tahun. Setiap puasa 70 tahun itu selama 1 minggu hanya berbuka habis kurma 21, berarti setiap harinya hanya kurma 3. Ternyata setelahnya itu dia mengatakan semacam itu, lalu mendengarkan suara tidak terdengar yang menyarakan, mengatakan, perasaanmu seperti itu, kamu merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah semacam itu, lebih baik daripada ibadahmu 70 tahun, sholatmu 70 tahun, puasamu 70 tahun. Nah itulah
Karenanya Kanjeng Nabi mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Jadi panjenengan semuanya mau berpikir siapa kamu, siapa Allah, siapa hakikatnya dirimu. Kamu tidak punya apa-apa, tidak punya kebaikan, tidak punya derajat sama sekali di hadapan Allah. Hanya 1 jam saja, hanya sedikit saja berpikir semacam itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun tapi merasa punya kebaikan. Karenanya lakukanlah kebaikan tapi jangan merasa punya kebaikan. Mulani dengan orang kuno digambarkan dengan hari raya Kupat, suruh ngaku lepat. Kapan-kapan orang itu ngaku lepat akan menjadi lontong. Kupat itu lontong. Lontong itu apa? Olone kotong. Ula wis dadi lontong mesti dadi siji. Enggak ada lontong itu kalau dimakan akan tersisa, itu enggak ada. Akan kececeran enggak ada. Lain kalau nasi, ini ada kececeran. Bu 1, 2 mesti ada, tapi kalau lontong enggak ada. Tapi untuk menjadi lontong itu perlu digodok yang lama. Makanya untuk merasa salah itu prosesnya lama sekali. Perlu digodok, dilarakno dhisik. Terus diobong dhisik. Nah, setelah diobong lama sampai 4 jam kadang-kadang. Nggih, Bu. Pinten jam boleh godok? Nah, yang lama ini akan mengeluarkan jadi lontong olone kotong, betul. Lek wis olone kotong dadi lontong, makanya oleh orang-orang kuna, orang-orang dulu tradisi di Indonesia kalau mangan kupat jangan diudari. Lek wis ngaku lepat jangan diudari. Dadi siji jok diudari hanya gara-gara beda wangkit, gara-gara pilihan kepala desanya berbeda, gara-gara pilihan DPR-nya beda, gara-gara partainya beda. Padahal perbedaannya panjenengan belum selesai nek geger nek koron dhuwur wis dadi siji dum-duman duit sampean gak dikeki. Iyalah. Nek tukaran belum selesai ya pekti gitu ya. Ya, jadi aja jangan bodoh-bodoh, terlalu bodoh lah gitu. Lu tengri itu. Masya Allah. Berpikir. Karena itu dari pelajaran ini, dari pelajaran kemarin yang kita pelajari bab adab dukhulil masjid. Tata cara masuk masjid. Sudah ya berlalu kita diberitahukan bagaimana caranya masuk masjid. Kita ketika masuk masjid, masuk musola, masuk tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang mulia, dahulukan tangan kaki kanan daripada kaki kiri dengan berdoa Allahumma shalli ala Muhammad wa sahbihi wa sallim Allahumma ighfir li dzunubi waftahli abwaaba rahmati. Nah, ini kita praktikkan tidak hanya dalam masjid saja gitu. Waftahli abwaaba rahmatik. Terus setelahnya itu kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kalau tidak bersuci, kalau memang tidak bersuci, cukup membaca baqiyatus shalihat. Gini ku ya napa baqiyatus shalihat? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ping pinten? Ping sekawan.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita masuk dalam masjid dalam keadaan suci, maka sholatlah tahiyatul masjid. Kalau pagi sholatlah tahiyatul masjid, kemudian baru sholat sholat qobliyatas subhi. Setelahnya sholat qobliyatas subhi, rampung, niatlah i'tikaf dengan doa yang kita ajarkan kemarin. Dungane dawa kemarin. Insyaallah kene sing hafal. Lani sampean tuku kitab Bidayatul Hidayah mengko ben iso ngapalke. Jenggotan makna jenggotan ngoten niku. Dungane niku Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa talumu biha asati wa taruddu biha ulfati wa tusliku biha dini wa taqwadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyadu biha wajhi wa tulhimani biha rusti wa taqli biha hajati, dan seterusnya. Niku diwaca bar salat subuh sak karo ngenteni imam. Jangan makmum malah justru dinteni imam. Masya Allah, ngeten desa itu jadi imam, jadi kiai di desa itu ganjarannya besar sekali, lebih besar dibandingkan kiai-kiai papan atas, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai yang ngurusi NU dan lebih besar ganjarannya kiai di desa. Kenapa? Double ganjarannya. Nutuk kentongan dewe. Terus azan dewe. Wah akbar, Allahu akbar. Terus pujian. Ngenteni makmum, makmum. Lha sing dipora-pora kiai ini santai ya sing azan sing anu kene kadang sing rokokan sing apa dinteni. Nek kene ora, kiai ini sing ngenteni. Terus karo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah lama-lama enggak datang-datang wis langsung jika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ini dikai tangga-tangga padha nyawang karo nangis kaya wong nembang sedian kae ngono kae. Ora teko-teko dielingno mati. Teko-teko dikomati dhewe. Teko ana siji kae langsung diketuk tekan komati. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sampai qad qamati shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mari ngoten ngimami. Lu diajarane wae kiai ngoten niku. Ngono nek lagare niku nek teleke ngilangi dhewe. Rusak yang diandani dhewe. Masyaallah niku ganjarane lebih besar daripada yang kiai-kiai papan atas ngono kae. Sabar banget. Ngono kadang diseneni karo makmume. Wah, mbah biyen kok kulhu. Masyaallah niku niku. Ketika kita dahulu setelahnya berdoa itikaf, terus niat itikaf, terus berdoa, imamnya belum datang, fala tastakhil mongko aja ketungkul sira ila waktil fardhi itu mengko maring waktune fardu. Hati sampai waktune fardu lek durung teko utawa durung mlebu mergo budale jam 4 subuhe. Biasa subuhe berangkate jam pinten, Bu? 5:30. Hadi berangkatnya jam 4.
atau setengah 4 wiridan. Nah, nanti setelahnya itu, setelahnya baca i'tikaf, berdoa sebagaimana tadi. Nah, terus setelahnya doa, jangan sampai kita punya kesibukan apapun sampai waktu fardu kecuali dengan mikir. Lek mikir awake niki sapa? Mikir berapa nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita gunakan apa nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ini sama mikir, awak iki sapa? Nah, kita harus tahu awak iki sapa, yang sehingga ketika kita kenal dengan diri kita itu siapa, kita akan kenal dengan Allah. Karena tidak ada yang wujud, kita hakikati ora wujud, gur gambare tok sing wujud. Sing wujud hakiki adalah Allah. Lah caranya mikir bagaimana? Mikir, ya Allah, saya bisa jadi manusia ini derajat yang ke-7. Derajat sing nomor 7. Sebelum manusia ini apa kita? Sadurunge menungso iki to dadine apa? Jadi jenenge alamul insan itu derajat yang ke-7. Sebelum kita menjadi alamul insan derajat ke-6 itu apa? Kita ada di alamul ajsam. Di alamul insan kita itu terkumpul kombinasi antara jiwa karo raga, antara roh karo jasad. Itu namanya alamul insan. Ketika ada jasadnya saja gak ada rohnya, bukan manusia. Ngopo? Mayit ono jasate tok gak nek roh. Ada rohnya saja tidak ada jasadnya juga bukan manusia. Apa? Demit. Ono roh gentayangan ora enek jasate. Manusia adalah jasad dan roh dan jiwa. Nah, ini jadi menungso ini hanya sebentar, hanya sebentar, pirang tahun ngoten tok. Terus kita pikir dalam derajat yang ke-6 sebelum kita manusia itu apa? Alamul ajsam, jisim. Jisim itu apa? Perkara yang bisa dibagi. Apa jisim kita? Barang sing ngilani niku. Elek niku lho. Kita ini asline niku lho. Barang amis, elek anu wajin dikekno wong muring-muring. Nah ini kita niku asline ngenten niku. Metune saka farji mlebu nang farji, metu maneh saka farji. Metu saka farjine pake, mlebu nang farjine mboke, metu saka farjine mboke. Kita iku ya ngono, mesti sombongno apane? Metu kok farji, mlebu kok farji, metu nang farji ya. Terus dadi getih, dadi daging. Loh, kita ini mikir, berarti kita sebenarnya nggak ada, yang ada hanya itu cukul. Terus kita teruskan. Lah sebelum itu apa? Sebelum sperma, sebelum mani, sebelum darah itu apa? Martabat atau martabat yang ke-5. Apa? Alamul misal. Unsur. Kita niku unsur. Kaenek kita niku unsur. Mani, darah sampai menjadi daging sampai enek balunge niku aslinya unsur tanah. Unsur tanah yang melalui kangkung, melalui gabah, melalui kan tadi nih sidati ya kok gabah, kok tewel, kok lompong, lho itu loh. Enek manine, enek darah ini ku mergo niku. Gak dileboni iku ya mati sira enek niku jan. Ya kan yang gabah, telo, lompong, kangkung, tewel. Kita pikir dari situ saja sudah dalam derajat yang ke-4 ini saja, martabat ke-4 ini saja. Bahwa kita itu sudah
sama dengan binatang, sama dengan kambing, sama dengan sapi. Kita niku kalau sapi niku dulure kalau kita pikir semacam itu. Ojo sombong. Dulur bagaimana? Tunggal bapak, tunggal mbok. Damen niku sing woe dari sampean. Dari kamu semuanya. Wite dari sapi dari kebu. Lho niku. Tewel itu. Buat tewel dari sampean kabeh. Daunnya jadi apa? Hah? Dus dari kambing. Kita akui kambing dengan kita kakak adik. Loh. Sak derajat kita. Dari situ nih kucing abad keempat itu sudah sama, tidak ada bedanya. Masya Allah. Makanya dikatakan imanul mar'i la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblin musila. Iman seseorang tidak sempurna sebelum menganggap dirinya dengan unta sama, dengan sapi sama. Bahkan nyaris kita niku banyak sing tunggal ku dulure sapi, jelas dulure sapi tunggal suson pisan. Padahal wong niku lek nyusoni kan diarani ibu suson. Terus dulure sing padha nusune diarani dulur tunggal. Kecil sudah dikasih susune sapi, berarti otomatis dulure sapi tunggal. Lho niku lho sekali nenek apa-apa niku tunggal susu. Kalau dikasih susu itawa, ya berarti ya kita dulure wedhus tunggal. Cobalah kita angen-angen ngono kok kate sombong. Kate merasa punya derajat itu kok endi? Itu martabat keempat. Dari situ saja sudah kita bisa notok kayak awak iki gene apa-apa wisan. Nek telo dan ini lek didadekno wis gak iso. Kita teruskan martabat yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu martabat alamul arwah. Martabat alamul arwah. Yang keempat itu sini. 1 alamul insan, ke-7, ke-6 atsam, ke-5 misal niku mang unsur. Ke-4 alamul arwah. Sebelum kita ada, sebelum menjadi unsur tanah, sebelum jadi unsur tewel gabah, kita sudah diwujudkan oleh Allah dalam alamul arwah. Sudah nampak, cuma belum. Nah, kalau di dalam alamul misal itu tidak bisa dilihat oleh mata terlanjang. Barangnya tidak ada, tapi ada. Ini loh. Tidak ada tapi ada. Unsur itu. Lalu unsur itu bisa dilihat dengan mikroskop, tapi diambil nggak ada. Makanya sampean mari mangan telo, mendem, dilihat di laboratorium. Oh ini mendem telo, kelihatan mengandung karbohidrat. Tapi diambil nggak ada, nggak vitaminnya itu kan. Memang kita itu yang jadi kita itu adalah tewel, tapi bukan tewelnya, unsurnya. Dimasukkan terus diambil unsurnya, tewelnya dibuang, lagi dipangan lele. Nah, dipangan lele, lalinya digoreng, dipangan lagi mulek. Masya Allah, lalu ini dulu. Pikir ke situ, pikir. Nanti. Ya Allah. Terus setelahnya alamul misal gak kelihatan, kalimat alamul misal gak bisa dilihat, tapi bisa lihat dengan laporan. Makanya orang keracunan dilihat
Dia ambil racunnya nggak ada, sudah dimakan. Tapi bisa dilihat dengan laborat. Ini mengandung racun sianida. Ngerti. Berarti sing dadi awake niki unsur. Beras begitu. Beras dimasak atau disegok, yang kita masukkan itu diambil hanya unsurnya saja untuk nasinya keluar lagi. Masya Allah, subhanallah. Nah itu bisa dibuktikan, bisa dilihat dengan orang-orang yang khusus saja. Gini ku pakai laborat. Tapi kalau alamul arwah yang keempat, dalam alamul arwah ini tidak bisa dilihat dengan mata terlanjang, tidak bisa dilihat dengan mikroskop. Nah ini roh nih kok metu nih jajal wong mati nih kok delok mikroskop roy apa bentuknya, nggak ada yang tahu. Mulai Gunung Budak temekaning Gombak belum ada yang tahu. Coba dilihat mikroskop ini ada rohnya keluar, nggak tahu. Tapi roh itu bisa dilihat. Wa idz balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika roh sudah di kolam kencing, kamu melihat, tapi kamu tidak tahu. Allah lebih dekat daripada itu. Lah, yang bisa masuk di dalam alamul arwah hanya orang-orang yang khusus. Orang-orang yang khusus yang bagaimana? Orang-orang yang sudah tidak bisa melihat lahir. Nah, lahirnya tertutup akan masuk di dalam alamul arwah. Lah nih, sampean nek turu nika wis motone tertutup. Tandane tertutup adalah dengan uang sudah nggak tahu. Ada istri yang cantik juga nggak tahu, ada siapapun nggak tahu, berarti sudah tidur. Nah, turu terus kena duit cukup lagi gak turu ibu, mesti etok nih ya. Ketika tidur gak kelihatan apa-apa, kau akan masuk di dalam alamul arwah. Mulane iso jagongan ketemu karo bayi, iso ketemu karo dulure. Bisa jagongan, masya Allah, ketemu karo bapak, lihat gitu deh, bisa ketemu asli karena drama itu. Nah, demikian pula para aulia, para ambiya yang betul-betul sudah tidak ngereken dengan perkara luar, ini akan melihat dalam alamul arwah. Karena yang pertama kali diperlihatkan oleh Allah adalah alamul arwah. Nah, di dalam alam makanya Kanjeng Nabi tahu kalau ada orang yang menjadi yang alim alamah. Gini ku termasuk Uwais Al-Qarani. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Uwais Al-Qarani, bahkan tidak pernah melihat Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu bukan sahabat. Tabi'in. Beliau kirim salam kepada Sayyidina Umar dengan melewati Sayyidina Umar, melewati Sayyidina Utsman untuk disampaikan kepada Uwais Al-Qarani. Padahal Uwais Al-Qarani waktu itu belum lahir, belum ada apa-apa. Kanjeng Nabi sudah bisa melihat dalam alamul arwah. Tulisannya wis enek. Berarti aslinya manusia nggak ada. Nah, kalau kita kembalikan kepada niku kakak seperti Kanjeng Nabi memanggil, aku tahu kalau kan punya santri jenenge Imam Ghazali. Ketika Sayyidina Musa nggak terima dengan dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel, ulamanya umatku seperti nabinya Bani Israel. Akhirnya ditemukanlah oleh Nabi Muhammad rohnya Imam Ghazali dengan Nabi Musa. Belum ada Imam Ghazali, lahirnya tahun 400. Setelah 4 abad dari Rasulullah. Loh, ini kan Nabi wis seru. Loh, kenapa seru? Jadi dalam alamul arwah niku sudah ditentukan oleh Allah dalam martabat ketika Allah sudah tahu ini nanti jadi wong alim, ini jadi wong bodoh, ini jadi bajing, ini jadi wong maksiat. Sudah semuanya ditentukan oleh Allah.
Lah ini ketok kabeh kaya ngoten niku. Ya Allah, adalah kaya ngoten. Asyhadaka min qabli ayyastashidak. Sebelum Allah memerintahkan kau ibadah. Ini kan Gusti Allah wis dikai kaset. Makanya lek kaya ngeten sing ibadah niku Gusti Allah, bukan kita. Sing diibadah ya Gusti Allah, sing nerjana Gusti Allah ya Gusti Allah, sing disejo ya Gusti Allah. Lah disinilah letaknya kalau kita tidak punya apa-apa, sing madhep ya Gusti Allah, sing didhep ya Gusti Allah. Makhluk aslinya tidak ada, rono dipasang ngoten tok. Iki dalam martabat jenenge martabat wahidiyah. Nah, sebelum martabat wahidiyah, Gusti Allah sudah tahu dalam martabat wahdah si kumpul kabeh, ungkul ana makhluk ngoten tok. Ana makhluk dan niku artine cara wong ngoten niku sudah tahu kalau ini akan dibangun musala, tapi belum tahu pengimamnya di mana, jedingnya di mana, serabahnya di mana, itu belum tahu. Tapi ada musala ngoten tok niku jenenge wahdah. Nah, kita sudah diketahui oleh Allah sebelum ditentukan. Lalu sebelum itu dalam martabat la ta'ayyun. Wis ate gawe musala, di mana di tempat ini belum ditentukan, belum ada. Gambarannya belum ada, di mana tempatnya enggak ada. Itu Allah sudah tahu. Niki martabat la ta'ayyun. Kalau kita sudah berpikir semacam itu, terus pikiran Allah, alhamdulillah kita masih dikasih ibadah. Alhamdulillah kita masih dijadikan orang ahli sunnah wal jamaah. Kita dikasih kesempatan untuk khidmah kepada Allah, khidmah kepada agama. Jangan merasa saya sudah berkhidmah. Alhamdulillah saya dijadikan berkhidmah niku. Yang perlu kita pahami tengeriku, masya Allah. Nah ini kesini syukur, martabat syukur. Nah, ketika kau jenengan sakit syukur terus ngerasa, aku yo rasa syukur, si marano syukur ya Gusti Allah. Akhirnya nggak ada yang wujud kecuali Allah Taala. Ini panjenengan berpikir semacam ini 1 jam saja lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dan nah kalau tidak bisa berpikir bagaimana? Gak usah kita paksakan untuk berpikir. Kalau nggak cerdas, nggak usah kita paksakan untuk berpikir. Lah bagaimana? Au tasbihin utawa maca tasbih, ya wis mikir ora mampu kaya ngoten ora iso, ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya hayyu ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu subhanallah gila azim subhanallah bihamdihi ya sabirullah subhanallah gila azim subhanallah bihamdihi ya sabirullah subhanallah gila azim subhanallah bihamdihi ya sabirullah. Wis resane ngoten mawon. Loh. Karena api ketilasi. Kok dikir esan gak hadir. Gak ada apa-apa cari siapa gak ada apa-apa. Al-ghaflatu anil dzikri khairun minal ghaflah anil dzikri. Al-dzikru ma'al ghaflah khairun minal ghaflah anil dzikri. Sampean zikir subhanallah bihamdi subhanallah subhanallah bihamdi subhanallah subhanallahil azim subhanallah bihamdihi astagfirullah subhanallahil azim subhanallah bihamdihi astagfirullah. Masih di lesane tok gak hadir luwih apik daripada gak zikir belas. Makanya lek iso tafakur ya tasbih. Ora iso tasbih kaya ngoten-ngoten ya maca Quran. Maca Quran gak hafal. Gak iso maca gur surat Ikhlas tok ya wis maca surat Ikhlas. Santai wis. Gak hafal surat Ikhlas macane sampai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ngono tok nopo doae wis. Baru sampai kapan? Sampai masuk waktu subuh dan sampai di azani. Fa idza sami'ta maka dalam marikalane krungu sira al azan fi asna'i dzalik. Lek sampean zikir kok durung mari. Maca Quran durung khatam. Nah, durung bisa, kemudian ada muadzin, tolong jangan diteruskan.
Sampan wiridan durung mari, tolong jangan diteruskan. Berhenti dulu sejenak. Sekarang titik, jangan jadi hambanya zikir. Maca Quran karek titik, tonton pisan tentang khatam, jangan jadi hambanya Al-Quran. Jadilah hamba Allah. Berarti bagaimana? Jangan karena keburu khatam, jangan karena senang membaca, senang khatamnya, tapi lakukan perintahnya Allah. Perintahnya Allah ketika ada orang azan bukan membaca Quran. Kita diperintahkan mendengarkan. Lalu panjenengan berpikir lagi. Kalau baca Quran saja nggak boleh, makruh. Zikir saja makruh. Ketika ada azan, dengarkan azan. Kok terus malah jagongan hirup piku. Wah, piye ngoten niku? Iya dalah. Bae makruh. Ini yang sering kita ketahui. Waktu ono qiraah, waktu ono pengajian, waktu ceramah, terus ono waktu zikir, terus enek azan, baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Meneng. Sedek meneng kene niki sing ngrungokno ngaji niku jawi-jawilan gawe jagongan hirup piku astagfirullahalazim. Iku piye ngoten niku. Diam maksudnya ngaji diberhentikan agar supaya mendengarkan azan, jangan malah diganti hirup piku. Makanya kadang-kadang saya sendiri ketika ngaji terus ada azan, terus melihat orang-orang diam, terus orang-orang kok hirup piku, teruskan sajalah. Terus daripada kita hirup piku lebih baik kita terus ngaji walaupun makruh, tapi lebih baik, gitu. Lebih baik. Ilmu tinimbang niku harus, ngoten. Ilmu tinimbang niku tak harus. Dan di kantin maca Quran, jenis tahmid, istighfar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas dari Rasulullah. Mangkola sobihata yaumil jum'ati qabla sholatil ghida. Astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ping 3. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat misla zabatil bahri. Ingat-ingat, barang siapa di waktu subuh dina Jumat sebelum sholat subuh maca napa? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hafal dong ya? Bu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ana sing alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak apa-apa. Sehingga oleh hayyul qayyumi. Kenapa? Kalau ada naat niku sifat jejer-jejer akeh. Umpama enggak disebutkan sudah paham. Maka bisa irobnya mengikuti sebelumnya. Lek ngikuti sebelumnya berarti rofa. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi juga bisa Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa nurofa. Berarti dua cara hayyul qayyum. Bisa dikot pun diputus gak mengikuti. Nek diputus kena diwaca rofa, kena diwaca nasab.
wa innu'utun kasurat wa qatalat muftakiran lin zikrihin na'ud bihat waktu awit bi iyakun muayyana bituniha upatuhat kok mu'lina warfa awin sib ing kotok tamud mirah muntadaan au nasiban layat haroh berarti Malik ngoten lek ono naat banyak tapi kalau tidak disebutkan enggak bisa dikenal harus mengikuti robnya sebelumnya. Kalau bisa dikenal bisa kamu putus bisa kamu sambung. Ketika diputus bisa diwaca rafa dengan karena mutadah yang dibuang atau nasab dengan mengira-ngirakan amil nasab. Mulane ora usah digegerno. Ana lho kiai-kiai kok la ilaha illallah wal hayyul qayyum ya wis bene. Kiai-kiai la ilaha illallah wal hayyul qayyum bene tinggal pil pilih mboten mawon wae kadang-kadang ora padha wae wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mubtahimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mubtahami. Nah, kula biasa tahami ora usah tahimi. Ya sepodo tahimi ora dosa, ngoten mawon, Pak. Siapa yang membaca donga niku wau, diwitan niku wau itu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ping pinten? Ping 3. Maka dosane akan disepuro karo Gusti Allah senajan sak untuke segara. Sampeyan iso ngitung untuke segara. Ngerti untuk? Hah? Busane lho, busane segara iku ora iso. Senajan toh dosane niku sak untuke segara, akeh untuke segara, padahal segara niku saya enggak bisa ngitung berapa segara niku di Indonesia niku tok pira pulaune niku. 1400 pulau. Ha iki cara ngitung di diae cara apal. Lah berarti itu negarane sakmono kae niku. Iku sak Indonesia, sak dunya ora apal ora ngono. Niku akan dimaafkan oleh Allah. Warwiya an Ummi Rafi radhiyallahu anhu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Umma Rafi idza kumti ila salat fasabbihillah asran wa hallili asran wahmadi asran wa kabbiri asran wastaghfiri asran fa innaka idza sabaqti qala hadza li wa idza halalti qala hadza li wa idza hamidti qala hadza li wa idza kabarti qala hadza li wa idza astaghfirti qala qad fa'altu katsiran qad fa'altu ngoten. Diriwayatkan dari Ummi Rafi radhiyallahu taala anhu. Niki hadis Kanjeng Nabi niki sing dawuh. Sanes siji sanes niki gur nyambung noto. Kanjeng Nabi dawuh dateng Ummi Rafi. Ummi Rafi niku mboke Rafi. Rafi niku lanang lek Ummi lek mbok niku wedok. Ora enek mbok niku lanang. Ummi Rafi dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, "He Ummi, kapan-kapan sira nglakoni salat, wis bar salat, dilakum tila salat. Kapan-kapan kamu akan jumeneng salat, arep salat, berarti sadurunge salat nggih. Kongkon maca napa? Sabbihi asron, maca tasbih. Tasbih niku napa? Tasbih. Kabeh. Subhanallah niku tas ping pinten? 12. Wa halili asran maca ping tahlil ping 10 napa tahlil? Subhanallah ilaha illallah la ilaha illallah niku tahlil.
asli tahlil niku ora surat Ikhlas surat anu mboten. Lah nek kok undangan tahlil tapi sing formulane surat Ikhlas terus merkono muawwidzatan Fatihah. Lah panjenengan diundang nanti dimohon hadir untuk membaca surat Ikhlas surat undangane kedawan. Nah, sing mahalusat undangan tahlil niku itlaqul juz siradatul kul tapi yang dimaksudkan ya kabeh ngoten lho. Maca tahlil la ilaha illallah ping 11. Terus maca Allahu akbar ping 11. Maca istighfar ping 11. Niki setiap sadurunge sol apal nggih? Berarti napa lah diterusaken subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah ping 11. Ketika panjenengan muni subhanallah Gusti Allah dawuh iki dekku. Ketika panjenengan maca alhamdulillah ilaha illallah Gusti Allah dawuh iki dekku. Ketika kamu panjenengan maca alhamdulillah niku dekku. Ketika maca la ilaha iku Allahu akbar iki dekku. Ketika panjenengan astagfirullah Gusti Allah dawuh qad fa'altu wis tak lakoni awakmu wis tak sepur sak sepura niku diajekaken. Lah panjenengan pancen ngajine kepingin oleh ilmu manfaat diamalno Bu. Minimal sadurunge esuk subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astagfirullah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar alhamdulillah astagfirullah ping 10. Niku seperti keterangan wonten kitab Azkar lin Nawawi. Terus wonten hadis malih diaturaken mangkala baina tulu'il fajri wa sholati subhi subhanallah il azim wa bihamdihi subhanallah subhana man yamunnu wa la yamunnu alaih subhana man yujiru wa la yujaru alaih subhana man yamunnu wa la yumannu alaih subhana man yujiru wa la yujaru alaih subhana man la yabrau minal khawli wal quwwati la ilaha illa ilaihi subhanaka subhana man subhana ma'minan subhana minat tasbih subhana minat tasbihi minnatan minhu ala man atamidu alaihi subhana man yusabbih kulli syai'in bihamdi subhana la ilaha illa anta ya man yusabbihu lau jam'u tadarikni bi'afwika fa inni jazun sumaya astaghfirullah mi'ata marratin. Wes niki sampean maca niki mang Jadi subhana man la yamunnu wa la yumannu alaih subhana man yujiru wa la yujaru alaih subhana man la yamru minal khawli wal quwwati la ilaih subhana minat tasbihi minnatan minhu ala man atamidu alaih subhana man yusabbihu kulla syai'in bihamdih subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahul jam'u tadarukni bi'afwika tadarikni bi'afwika fa inni jazuun. Terus maca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ping 100. Fa inna la ya'ti alayya arba'una yauman illa wa qad atahud dunya bi khazafiraha ai bi asriha. Lek panjenengan ngajekno ngene 40 dina tanggung jawab duwite akeh. Lho niki dawuh Kanjeng Nabi niki. Wis dunya sing panjenengan karepno dituruti karo pangeran. Nah, sing diutang amalaken. Wong 40 dina tapi kudu ajeg niku.
ajeg antarane metune fajar karo salat subuh. Hadis metu fajar sadurunge metu fajar sadurunge salat subuh panjenengan maca niku wae. Maca napa? Subhanallahil azim wa bihamdihi subhana man yamunnu wa la yumannu alaihi subhana man yujiru wa la yujaru alaihi subhana man la yabru minal khawdi wal quwwati illa ilaih subhana minat tasbihi minat subhana minat tasbihi min subhana man atasbihu minnatun minhu ala man atamidu alaih subhana man yusabbihu kullu syai'in bihamdi subhanaka la ilaha illa anta ya man yusabbihu lahul jamu tadarakni bi afwik fa inni jazu manane tadarakni bi afwik ya Allah dengan ampunan panjenengan susuli kula susah fa inni jazu kula susah. Terus maca astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim diamalno 40 dina maka urusan dunia sing panjenengan karepno akan ditekakno kabeh karo pangeran. Kepengin duwe napa namine Al-Fatihah niku ya. Keturutan. Tapi dengan syarat disertai takwa. Ya karo nyambut gawe sak anune mawon. Nyambut gawene sak anune mawon. Paham mboten? Kepingin mboten? Hah? Diamalno, mumpung sing anget ngeten iki diamalno. Wah iki panjenengan anu meng sampean rekam ditulis, ora rekam ditulis terus panjenengan tulis diamalno mulai sesuk. Mulai sesuk mengko durung besar wis lunas kabeh niku. Durung foto besar. Hah? Yang 40 dina pas besar niku ya. 40 dina ora oleh pegot. Hah? Wakal kurang sepisan keturun. Pancen gak dibakat sugih ya. Lek bakat sugih niku saged keturunan, saged istiqomah. Lek ora bakat sugih ya mbung ya. Bangga buyar iku burung-burung 40 dina ora sida. Ora sida ya wis ora sida sugih. Niki penting untuk napa niku jenenge mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nanti mendapatkan rezeki yang berlimpah diamalno sampai pinten 40 hari. Wis salah engko sampai 40 dina pokok panjenengan mboten melanggar syariat, takwa temenanan, wis gampangan topo. Niku akan mendapatkan qad atat dunya bi khadzafiriha, dengan keseluruhannya dunia akan berlimpah luah teko nang panjenengan budal-budul. Wis. Lha niki saestu niki sanes anu kula lho niki dawuh Kanjeng Nabi niki. Engko kadang-kadang njaluk napa niku jasaten pundi-pundi bingung jasa piye genyel utangi piye. Lah iki dipelajari sak pirang-pirang teko Kanjeng Nabi jasai umum wis sapa ae nglakoni. Mosok luwih mandi antara kiai karo Kanjeng Nabi. Luwih mandi kiai ora mandi Kanjeng Nabi. Niki diarani wiridan sugih ya. Wiridan sugih. Pokoknya sementing menggolek sugih temenanan digawe kebaikan ora apa-apa. Jadi bila panjenengan wiridan kaya ngeten iki terus kepengin sugih hanya digawe seneng-seneng ya engko ya dikales karo pangeran. Pun saking niki lek wonten sing ditangletaken.
Wonten mboten? Niku apal mboten? Gak sugih berarti. Lah yo ngerti lah. Lah ora apal kan ya mosok iso nglakoni to. Ya ora sida sugih. Nggih. Ade panjenengan kepingin nglakoni ngangge dikopi lho. Dikopekno mawon kula kan nulis dawa iku karo syaratan. Wong boten dawa to niku wau. Boten dawa. Kan ya diwaca sepisan tok istighfar mawon sing ping 100. Tapi ajeg lho. Tangi sadurunge subuh. Insyaallah lek utange akeh tak akeh niku iso semangat banget. Wonten cinta-cintaken mboten? Pun mboten enten. Al-Fatihah.